Shalom. Saya sangat bersuka cita sebelum saya nyanyikan pujian ini, ada kesaksian singkat. Kalau saya bisa ada di sini itu semua karena Bapak Yahweh. Itu semua karena Bapak Yahweh. Saya bilang sama Pak Riel kemarin, kalau orang Jawa di Papua itu biasa, banyak. Ya. Tapi kalau orang Papua di Jawa kayaknya luar biasa. Ya. Di sini mungkin berapa aja ya? Ada lagi selain saya sama adik saya, ada lagi nggak angkat tangan? Nggak ada kan? Cuman 2. Tapi Bapak Yahweh itu luar biasa. Amin. Sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk dia. Saya ada di sini itu semua karena Bapak Yahweh. Saya jauh-jauh datang dari Bovendigul ke sini. Saya seorang gembala. Gereja kami di Kabupaten Bovendigul, paling timur dari Indonesia, lebih timur lagi. Kalau biasanya Sabang sampai Merauke, sebenarnya itu daerah selatan. Yang lebih timur itu kan Bovendigul, itu lebih timur. Dan saya datang ke sini punya satu kerinduan, saya pingin dibaptis pembaharuan dengan nama Bapak Yahweh, Yeshua Hamashiach dan Roh Kudus. Ya. Dan itu luar biasa, semuanya hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Kemarin malam saya sama-sama Pak Pendeta Steven. Tadi malam, kami melewati kegiatan acara yang begitu luar biasa. Acara yang akbar buat Bapak Yahweh. Amin. Dan saya mau beritahu buat kita bahwa bukan hanya di Magelang saja ada penyembah Bapak Yahweh, tapi sudah ada sampai di bagian timur Indonesia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sehingga saudara jangan merasa kecil, kami cuma sedikit. Saya mau beritahu bagi saudara, dari timur sampai ke barat, nama Yahweh akan dibesarkan di antara bangsa-bangsa. Nama Yahweh akan ditinggikan. Dan sudah saatnya nama Bapak Yahweh akan dikembalikan. Di tempat kami itu mayoritasnya Katolik, 90%. Dan hampir semua gereja-gereja menolak nama Yahweh. Lalu Tuhan kasih hikmat buat saya. Ngomong ditolak, dilapor ke polisi, dibilang sesat, gereja diancam dibakar, semua alasan dipakai. Lalu Tuhan kasih hikmat buat saya, ciptakan lagu aja. Orang di sana lagunya nggak seperti orang di Jawa, iya kan? Beda-beda ya. Jadi versinya kalau di sana lebih suka musik-musik Papua New Guinea, itu lebih suka di sana. Saya ciptakan sebuah lagu singkat aja, nggak panjang ya. Dari Mazmur 91 ayat 14. Dan lagu itu menjadi lagu favorit hampir di seluruh Bovendigul dan seluruh tanah Papua. Akhirnya orang bisa mengenal nama Yahweh. Oke, singkatnya saya akan nyanyikan saja karena waktu. Ya, saya akan nyanyikan lagu ini. Nanti kalau mau lagunya bisa diminta saya sudah kasih di tim musiknya ya. Saya diminta bisa dinyanyikan. Silakan tim musik kita. Dia akan melumpuhkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Dia akan melumpuhkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Dia akan meluputkan, Dia
akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Puji Yahweh selamanya. Puji Yahweh selamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Yahweh, semua nyanyi, kalau nyanyi. Yahweh, itulah namanya. Amin. Yahweh, itulah namanya. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Puji Yahweh selamanya. Puji Yahweh selamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mulai dari Magelang sampai ke ujung dunia. Sama-sama. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sama-sama. Mulai dari Indonesia sampai ke ujung dunia. Haleluya, haleluya. Masih sukacita? Masih mau dengar? Ya, luar biasa ya. Memang jemaat kalau sudah terbiasa dibentuk dengan begini, biar mau duduk 2-3 jam sampai 4 jam, 10 jam nggak apa-apa. Ya, amin. Ya, memang harus gini ya, harus sukacita tuh seperti ini. Saya mungkin dikuatkan dengan kesaksian ibu tadi. Saya juga mungkin nggak bicara terlalu banyak, tapi seperti itu juga. Kenapa saya berani tinggalkan pekerjaan saya, walaupun gaji saya belasan juta, itu mungkin kecil bagi bapak ibu ya, mungkin kecil. Sebelum saya bicara, mungkin tadi pagi belum saya kasih tahu nama ya, Alfred Bobby Sanggeu, itu nama lengkap saya. Saya asli orang Biak, tapi dibesarkan di Bovendigul, paling timur Indonesia. Saya gembala jemaat di sana. Saya juga termasuk kalau dibilang ketua klasis kayak gitu ya, di Bovendigul untuk gereja kami. Saya pekerjaan terakhir saya tahun kemarin pegawai bank, terakhir menjabat kepala kantor kas ya, dengan gaji belasan juta. Tadi saya bilang kecil itu. Apa yang membuat saya keluar? Kalau saya tadi pagi kesaksian bahwa kalau saya bisa ada di sini, itu karena saya berani memilih untuk meninggalkan semuanya bagi Bapak Yahweh. Saya nggak pernah punya rencana ada di Magelang. Saya tahun 2012 pernah minta video dari Patulas. Kebetulan saya pesan kalender dan beliau kirim video Pak Lukas di sini. Saya masih ingat Pak Pandi Simon ya, yang sempat ada acara apa di sini, khotbah di sini. Dan saya bilang begini, suatu saat saya harus berdiri di podium itu. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Yahweh.
Saya lihat itu megah sekali gedung ini. Betul, megah sekali. Dan tahun 2012 saya sudah bilang, suatu saat saya harus berdiri di podium itu untuk menyaksikan nama Bapak Yahweh yang hebat. Biar mereka yang ada di gereja Pak Lukas juga tahu bahwa mereka nggak sendirian. Mereka punya keluarga juga yang ada di bagian timur Indonesia sana, yang juga memulihkan nama Bapak Yahweh. Tadi kita nyanyi, saya itu kurang semangat. Kami kalau di Papua nggak kayak gini. Oh, lompat sana sini, nari kayak orang Yahudi, orang Israel. Tadi saya lihat Pak Lukas ya, harus gitu dong, ya kan? Semangatnya luar biasa. Dan kemarin tahun 2015 pas perayaan Sukot, saya ambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan saya. Singkat cerita, sebelum saya tinggalkan pekerjaan saya 2010, saya mengenal nama Bapak Yahweh. Itu pun lewat internet, dan saya banyak belajar lewat Pak Lukas. Ya. Sampai pernah saya diancam dikeluarkan nanti dari gereja kami. Saya bilang begini, oh saya nggak takut. Kalau dikeluarkan dari gereja saya akan tempuh jalan tadi Ibu Stephen tadi. Saya juga nanti bergabung dengan Keilat ini nanti. Iya, saya sudah bilang kalau gereja saya tahun depan nggak mau menerima nama ini, berarti saya harus bergabung dengan gereja yang sudah memulihkan nama Bapa. Iya kan? Biar supaya lebih enak kan? Saya, pas hujannya biar nggak bisa pulang, sebentar. 2010 saya pakai nama Bapak Yahweh. Istri saya tuh sakit, Bapak Ibu. Kami pas bangun gereja baru dibangun, istri saya pun jatuh sakit. Sakitnya itu komplikasi. Dari berat 73 kilo turun sampai hampir 33 kilo. Bisa bayangkan badannya. Ya. Semua hamba-hamba Tuhan di gereja, bahkan Dokter Yuki orang Chinese juga sampai bilang sudah nggak mungkin tertolong lagi. Sudah nggak mungkin tertolong lagi. Dan mereka bilang sama saya, tinggalkan nama itu. Itu karena nama Yahweh itu, kamu sekarang kena hukuman, istrimu, terus jemaat pada kabur semua karena nama Bapak Yahweh. Ya. Tadinya penuh semua. Begitu nama itu dipakai, kabur semua. Saya nggak kaget, Tuhan kasih satu poin penting buat saya dalam Yohanes 6 ayat 66. Angkanya itu 666. Tuhan bilang sama saya, baca ayat itu. Ketika perkataan yang keras itu membuat mereka semua meninggalkan Yesua dan membiarkan dia seorang diri. Yang meninggalkan Yesua itu yang dibilang antikris. Ya, karena perkataan firman Tuhan kebenaran loh. Saat itu istri saya sakit dan saya bangun gereja, saya tidak mau tinggalkan nama itu. Dan ketika saya terus memulihkan nama Bapak Yahweh, 3 tahun lewat, ada satu jemaat dari gereja kami, orang Chinese, tinggalnya di Surabaya. Dia tawari saya bawa istri saya ke Surabaya. Pak, bawa aja istri Bapak ke Surabaya. Ini uang tiketnya. Sampai ke sana, nanti berobat di sana. Kalau nggak sembuh-sembuh, antar ke Singapura, dibilang. Di sana, nanti saya tawari, saya tawari Bapak kalau mau istri Bapak, saya suruh minum tablet yang saya pernah minum 2 bulan lalu. Itu tabletnya 100 juta satu tablet. Aduh. Saya berterima kasih, dia mau bantu beli obat, satu tablet harganya 100 juta. Terus saya ingat ada ayat firman bilang begini, segala ujian yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah melewati batas kemampuan saya. Amin. Karena Bapak Yahweh tahu, saya terus bertahan. Akhirnya nama ini, nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, nama yang tinggi dan dahsyat di atas segala nama.
Dan itu membuktikan 2012 saya hampir 2 tahun tidak masuk kantor. Anda tahu, seorang bankir 2 tahun gak masuk kantor itu sudah mustahil itu kalau masih kerja. 3 bulan, 1 bulan pertama gak masuk SP1, bulan kedua SP2, bulan ketiga SP3, selesai putus. 2 tahun hampir gak masuk kantor karena urus istri setiap hari. Saya suka kesaksian Pak Stephen tadi. Janji itu bikin. Saya nggak mau tinggalkan dia, walaupun sudah tinggal mau mati. Tadinya kelihatan cantik sekali, tapi langsung ininya masuk semua, jadi keriput. Jadi kalau mau pikir-pikir, wah mendingan mati saja, biar saya bisa kawin lagi. Tapi saya kan ingat janji bahwa bukan saat sehat saja, tapi saat sakit, iya kan? Lalu saya gendong istri saya bawa berobat. Karena dibilang, oh itu kena HIV AIDS, apalagi suaminya orang bank, pasti kena HIV AIDS. Kami periksa, nggak ada HIV AIDS. Lalu kuasa Tuhan yang dahsyat membuat istri saya sembuh. Begitu istri saya sembuh, saya juga mau istirahat total. Saya lapor diri ke bank, saya minta istirahat. Oh enggak, kamu mau jabatan apa? Kamu mau jabatan di mana? Orang minta undur diri 2 tahun gak kerja, malah ditawari jabatan. Siapa yang buat? Ayo, Bapak Yahweh. Saya jalankan punya jabatan 2 tahun, 2013, 14, 15. Saya pikir begini, kayaknya sudah cukup. Saya lebih muda lagi dari Pak Lukas, lebih muda lagi dari Pak Stephen, baru 40 tahun. Ya. Saya bilang sudah, karena kitab suci bilang 70-80 kan usia kita. Saya bilang sudah, 40 tahun sisanya biar untuk Bapak Yahweh. Dan akhirnya saya putuskan melayani Bapak Yahweh full time. 2015 kemarin, tepat pada perayaan Sukot, SK saya dari bank keluar. Saya putuskan melayani Bapak Yahweh full time. Dan satu yang luar biasa, yang saya tidak pernah membayangkan selama ini, tapi Tuhan bisa bawa saya ke Magelang, itu kasih Tuhan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, saya baptis orang pakai nama Bapak Yahweh, saya sendiri belum dibaptis. Kan lucu. Saya baptis dengan nama Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, dengan Ruh HaKodes, saya membaptis. Terus ada pertanyaan muncul, kamu sendiri? Kamu sendiri? Saya lalu pikir begini, mau saya suruh siapa untuk baptis saya? Saya bilang, Pak Lukas. Pak Lukas. Tuhan terus bawa saya, Pak Lukas. Saya sudah nggak kerja, uang dari mana lagi untuk bisa ke Jogja? Tiketnya mahal. Tapi begitu saya mau keluar, saya nggak pernah dapat biaya perjalanan dari manapun, nggak pernah. Begitu mau keluar, Tuhan kirim biaya untuk saya, dan akhirnya saya tiba di sini. Dan kalau saya bisa ada di sini, saya mau beritahu sama saudara, waktu penelitian saya tahun 2014 di Pulau Biak, orang Biak itu kenapa terkenal di seluruh Papua, bahkan sampai ke luar negeri, juga menjadi pembuat bom atom di Amerika juga, itu karena orang Biak dari dulunya juga menyembah Yahweh. Dan satu kelebihan waktu di sana diceritakan bahwa mereka dulu orang tua itu buat mesbah, ditaruh ikan di atasnya, lalu angkat tangan berdoa, Manseren Yahweh, kirim api bakar persembahan yang ada. Tuhan kirim api untuk bakar persembahan yang ada. Saya tutup dengan kesaksian singkat tentang hebatnya nama Yahweh di Pulau Biak. Satu kali saya sampai 2015 awal kemarin, saya ke satu pulau itu jauh dari Pulau Biak, kami hampir sejam lebih dengan Johnson lewat laut, ombaknya hampir 3 meter, kami ke sana. Saya pingin, karena orang bilang di pulau itu ada gereja bernama Yahweh, gereja Kristen Injili Yahweh di pulau itu dari zaman Belanda. Saya waktu ke sana sampai, saya lihat gereja Kristen Injili Yahweh. Dari tahun 70 gereja itu sudah dibangun. Sudah ada di sana dari tahun 70, sudah dibangun 1970. Saya sampai di sana, saya wawancara orang tua yang ada di sana. Lalu saya tanya,
nama itu sejak kapan ditaruh dan kenapa nama itu ditaruh di situ, sementara orang GKI nolak semua nama Yahweh. Padahal nyanyi tiap hari puji nama Yahweh. Kami puji Engkau Hua. Dia nggak tahu itu Yahweh. Lalu dia bilang sama saya gini, oh nama itu dulu ditaruh bukan sekedar ditaruh tapi diundi. Begitu mau nama di gereja itu diundi dulu. Begitu diundi, nama Yahweh yang terpilih untuk ditaruh di gereja itu. Dan begitu nama itu ditaruh di gereja itu, ada penglihatan Tuhan beri buat Bapak yang kasih nama ini tadi. Karena namaku ditaruh di gereja ini, tidak boleh orang minum minuman keras di pulau ini. Dan ceritanya, berapa waktu kemudian ada masyarakat anak-anak muda yang coba iris. Kalau di sana, di sini nggak tahu apa dibilang, tapi pohon kelapa diiris. Kalau kita di Papua bilang itu sagero, saguer ya tuh. Begitu diiris pohon kelapanya, Tuhan kirim nyamuk tutupi pulau itu dalam sekejap. Ini bagus kalau Pak Lukas tampilkan di YouTube biar orang-orang Biak nonton semua. Karena saya yang ke sana, mereka nggak ke sana, tinggalannya ngomel aja. Dan itu Tuhan kirim nyamuk seketika ke situ. Begitu nyamuknya sampai, oh ada bikin kesalahan, semua mengungsi ke laut. Bikin rumah berlabuh kan, semua ngungsinya ke pantai. Kenapa jauh ke situ? Nyamuk terbangnya 7 kilo ke depan, 7 meter ke depan, 7 meter ke atas. Jadi nggak sampai ke laut. Begitu ke laut, orang cari tahu masalahnya apa. Oh betul ada minuman kelapa, dikasih turun baru reda. Jadi sampai hari ini pulau itu tidak pernah ada minuman keras di atasnya. Dan pulau itu juga aman sampai hari ini. Tahun 96 turun tsunami di Pulau Biak di Papua. Itu Anda mungkin dengar cerita, pernah nonton, pernah dengar cerita beritanya. Pulau itu ada di laut. Harusnya semua manusia yang ada di pulau itu mati habis semua. Tsunami naik dari dua arah, dari depan pulau dan dari samping. Saya tanya begini, waktu tsunami ada orang mati nggak? Pak, rumah tercabut dari akar-akarnya. Tidak ada satu rumah yang tertinggal, tercabut dari akar-akarnya. Manusianya dari yang orang kecil sampai orang tua tidak ada yang mati di pulau ini. Tidak ada yang mati di pulau ini. Saya mulai bilang, oh memang nama Yahweh ditaruh di pulau ini. Jadi benda mati bisa hilang, bisa rusak, bisa hancur, tapi yang hidup diselamatkan. Terus saya tanya yang terakhir, lalu gerejanya bagaimana? Oh, begitu selesai tsunami, kami lari semua, karena semua rumah sudah rubuh, semua masyarakatnya lari ke pantai, karena gereja itu pas di pinggir pantai dulu, baru masuk ke rumah-rumah. Kami semua ke sana. Begitu kami sampai, yang namanya batang kelapa, yang namanya pepohonan-pepohonan yang ada, pohon-pohon yang besar, itu semua datang sampai ke pinggir pantai membentuk huruf U untuk melindungi gereja itu. Saya terkagum-kagum dan saya bilang betul sekali, Yahweh memang Tuhan kita. Dia lindungi yang menjadi miliknya, dia berkati dan dia sertai yang menjadi miliknya. Dan itu membuat saya 2015 setelah penelitian saya di Biak, saya pulang, saya bilang tidak ada alasan lain lagi. Yahweh, Yeshua HaMashiach harus keluar dari mulut saya beritakan ke semua orang. Dan kalau hari ini saya ada di sini bersama dengan Kehilat di sini, saya mau kasih tahu, jangan pernah undur dari Elohim yang sudah kita sembah. Apapun tantangan masalah yang kita hadapi, saya mau kasih tahu, khotbah tadi pagi dengan sore hari ini mengatakan bahwa setelah kita keluar di padang gurun, kita akan menerima berkat hidup kekal di dalam Bapa Yahweh. Amin. Doakan saya bersama dengan jemaat kami yang ada di sana. Besok hari Rabu malam saya ada KKR di Timika. Hamba Tuhan Pak orang Manado Pak ya, di sana. Doakan supaya nama Bapa Yahweh memenuhi Indonesia,
seperti dari Pulau Ya sampai Pulau W, biar negeri ini memuliakan nama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh di dalam Yesus Masya memberkati kita. Jangan turun dulu Pak, jangan turun dulu. Ceritakan bagaimana Bapak waktu memberitakan Injil ke suku pedalaman yang masih memakan manusia. Oh iya, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, di tempat kami di Bovendigul, mungkin Bapak belum tahu, dan banyak sekali hamba Tuhan belum tahu, kalau di Indonesia tempat-tempat yang ada di Papua, ada beberapa tempat yang sampai sekarang masih sulit dijangkau, dan tempat itu sering disebut dengan tempat-tempat suku-suku terasing. Dan ada beberapa tempat di kabupaten kami Bovendigul, dari Asmat, Mapi, 3 kabupaten Asmat, Mapi sama Bovendigul itu memiliki dua suku terasing yang namanya suku Korowai dan suku Kombai. Ada beberapa yang sudah mengenal tapi ada yang belum. Waktu Pak hamba Tuhan Pak Sony Arwam dengan rombongan kami tim waktu menuju ke sana, ada suku yang memang sama sekali mau dibilang belum kenal kebenaran, dan mereka masih hidup dalam hal-hal seperti itu. Tapi luar biasa, satu yang saya mau kasih tahu, mereka tidak mau mendengar nama lain. Karena bagi mereka, Tuhan yang dari nenek moyang mereka dari sejak dulu yang mereka kenal itu cuma Tuhan yang bernama Yahweh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Padahal ini suku terasing. Ini suku terasing Bapak Ibu yang belum dijangkau, tapi mereka ngomongnya seperti begitu. Oh, Tuhan kami yang kami sembah di sini, nggak tahu dia mau bilang dengan, mungkin dia pakai istilah itu leluhur mereka segala macam, tapi mereka bilang namanya itu Yahweh. Jadi kami tidak pernah mengenal nama lain. Dan waktu pelayanan itu sampai ke sana, mereka banyak lebih diteguhkan lagi dan banyak percaya. Dan mungkin doakan, mungkin setelah balik dari sini kami akan lebih lagi memberanikan diri masuk lagi ke tempat-tempat yang lebih jauh. Mungkin itu saja Pak Lukas. Ya, mungkin bisa diceritakan juga tentang bagaimana Bapak waktu bikin sukot, ya, sampai ada seorang pejabat yang dukung Bapak. Ya, selama saya ada di Bovendigul, untuk kami penyembah Bapak Yahweh memang dapat tantangan luar biasa. Tapi ketika saya mulai merayakan Hari Raya Sukot, awalnya saya ditentang banyak, terutama juga karena saudara saya dari gereja Advent, ya, mereka bilang 7 hari raya sudah nggak perlu dirayakan lagi, sudah selesai semua. Tapi saya bilang, kalau betul selesai, kenapa 2014 dan 2015 ada blood moon tepat pada perayaan Pesak dan Sukot? 2014, 2015. Jadi saya bilang saya tidak akan pernah undur, karena ini kebenaran hari raya yang Bapak ya perintahkan. Terakhir kemarin kami rayakan pesta Sukot 2015 dan Pesak kemarin. Waktu perayaan Sukot itu Bovendigul mengalami kekeringan 4 bulan. Bahkan sampai Merauke 4 bulan tidak pernah turun hujan. Lalu saat kami merayakan perayaan Sukot, malam itu selama 2 malam, saya bilang sama jemaat, karena mereka semua saking sukacitanya, saya bilang begini, saya sudah minta sama Bapak, dan saya sudah klaim firmannya, Sakaria 14 ayat 16, di mana di negeri itu tidak merayakan Sukot, tidak turun hujan. Berarti kalau negeri itu merayakan Sukot, turun hujan. Saya sudah bilang sama Bapak Yahweh, saya bilang, Bapak, saya minta malam waktu saya khotbah di KKR itu, turunkan hujan. Dan saudara tahu, malam itu juga 4 bulan tidak pernah turun hujan. Malam itu juga selama 2 malam hujannya turun deras. Bukan hanya itu, begitu selesai KKR, ada satu keluarga saudara kita dari Muslim polisi, dia memilih masuk Kristen.
Karena ada sopir lagi yang sempat ngantar jemaat waktu KKR. Dia bilang begini, waktu saya bilang, pas saya mau khotbah saya bilang begini, saudara sebentar turun hujan. Dia bilang begini, mana mungkin turun hujan, sudah tidak pernah kelihatan hujannya, nggak mungkin turun hujan. Begitu dia tidak lama bicara, angin tiup. Angin tiup, selesai angin tiup, mulai ada rintik. Rintik, orang bilang, nggak mungkin. Begitu lebat hujannya, semua yang ada gendong anak-anak kecil sampai bayi nggak lagi di dalam terop, lari keluar ke lapangan besar dan menari untuk Bapak Yahweh. Mereka menari untuk Bapak Yahweh. Saya ada videonya, nanti saya kasih Pak Lukas biar jadi kesaksian, bisa Pak Lukas yang tolong upload ya. Maaf kan dari pedalaman kurang begitu tahu teknologi. Tapi nanti belajar di Pak Lukas ini jadi tahu, pulang dari sini jadi tahu. Yang terakhir kemarin Pesak, selama perayaan Pesak Sukot di Bovendigul tidak pernah ada pejabat hadir, terlebih bupati. Tapi baru terjadi kemarin Pesak 14 Nisan, Bupati Bovendigul untuk periode yang terbaru sekarang namanya Pak Beni Tambanov. Setelah beliau dilantik satu minggu berikutnya kami perayaan Pesak kemarin. Dan dalam sejarah di Bovendigul, pertama kali Bupati Kabupaten Bovendigul membaca sambutannya, sambutan dibacakan dengan menggunakan nama Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Dan itu membuat semua orang di Bovendigul bilang begini, kami sudah nggak bisa bendung mereka, bupati aja sudah dukung, kalau kita kejar dia, bupati pasti suruh nangkap kami. Bapak Yahweh, kalau kita sungguh-sungguh sembah dia, yang rendah akan ditinggikan, yang dihina akan dimuliakan. Terima kasih Pak. Bapak Yahweh memberkati. Amin, haleluya. Ini kok kali dia ini. Ini kasih keluar dia nih. Menjadi orang-orang berkemenangan di dalam nama Tuhan kami Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur, terima kasih Bapak
Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Sukacita yang luar biasa Engkau sudah hadirkan di sini kepada setiap kami yang hadir ke tempat ini. Kami tahu kami akan bawa pulang sukacita dan kabar yang luar biasa. Kabar baik yang memberikan kami kebebasan, kemenangan, kekuatan di malam ini Bapa, yang cuma berasal dari Engkau, Yahweh Elohim kami, yang kami sembah dalam Yesua. Bapa, saat kami pulang, berkati setiap kami yang pulang dari tempat ini, pelihara, lindungi, sertai, timpahkan sampai dengan selamat di rumah. Dan berjalan kaki, menggunakan mobil, bahkan menggunakan motor, pelihara, sertai, kami tolak, patahkan setiap rancangan kecelakaan, bahkan kematian yang dirancangkan oleh setan, kami patahkan semuanya di dalam nama Yesua HaMasiah. Dan biar damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Terima kasih. Kami berdoa buat negeri ini, Bovendigul. Tuhan lawat negeri ini, Bapak pulihkan negeri ini. Kami angkat Bovendigul, kami taruh di tangan-Mu Bapa. Kau ubah Bovendigul ini. Dengan kami ada di malam hari, dengan kami berdoa dan beribadah, kami berdoa biar malam hari ini jadi malam pemulihan yang luar biasa. Dan ubahkan negeri ini dari 20 distrik bahkan 100 kampung lebih yang ada. Kami patok dengan darah Yesua HaMasiah, darah Yesus Kristus. Dan biar Tuhan banyak jiwa-jiwa dituai di hari-hari ini bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami terus berdoa Bapak, bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di berbagai bangsa sampai ke negeri ini, baik orang tua, anak muda, sampai anak kecil Tuhan. Kami berdoa supaya di akhir zaman ini, lewat setiap pemberitaan firman-Mu di hari-hari ini, banyak dari mereka yang bertobat dan percaya kepada-Mu. Setiap hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, Kau lawat di hari ini. Satukan kami Bapak Yahweh. Berdoa supaya Tuhan, kami tidak menanggalkan kepintaran dan pengalaman kami, tapi kami merendahkan diri kami untuk bersatu seperti apa kata firman-Mu di dalam Efesus pasal 4 ayat 5 dan seterusnya, di mana Engkau mau supaya kami satu di dalam Engkau, sebab kami adalah satu. Terima kasih karena kami tahu apa, ketika bersatu maka kuasa-Mu akan tercurah, dan ketika bersatu maka setan dengan berbagai kuasanya akan dihancurkan. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan biar malam hari ini sebelum kami pulang, Kau urapi, Kau berkati setiap mereka yang melayani semua di malam hari ini, di atas, di bawah, multimedia, dari semua, baik dari Kominfo, RRI, dan semua yang meliput acara ini, sampai dengan semua umat-umat Tuhan yang datang ke tempat ini, baik yang dalam tenda maupun di luar, yang sudah pulang. Tuhan lawat berkati mereka, biar malam hari ini hujan berkat yang tercurah di malam hari ini jadi berkat bagi mereka dan bagi Bovendigul di dalam nama Yesua HaMasiah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap perayaan Sukot yang hari ini diselenggarakan di berbagai daerah, di berbagai bangsa, terlebih di Israel. Bapak berkati sehingga dengan jalannya perayaan ini bangsa-bangsa mengalami pemulihan. Terima kasih Bapak Yahweh. Berkati pemerintahan di Bovendigul ini Bapak Yahweh. Berkati TNI, Polri, seluruh masyarakat di atasnya, dan semua elemen masyarakat dari setiap suku, ras, dan agama. Kami doa biar kami saling mengasihi di atas negeri ini. Kami tolak patahkan paham-paham radikal apapun, baik dari Kristen maupun dari luar. Kami tolak patahkan semuanya, dan biar kami hidup dengan damai sejahtera di atas negeri yang Kau berikan kepada kami semua. Dan di atas negeri ini hanya nama-Mu saja Bapa yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Elohim kami yang baik, yang sudah merapi kami malam hari ini. Kami tidak mau sukacita itu sampai di sini saja, tapi terus berjalan sampai Engkau datang. Kami akan tinggalkan tempat ini Bapa, tapi sebelum kami pulang, biar kami pulang dengan berkat yang datang dari-Mu. Saya undang semua bangkit berdiri sama-sama, dan mari kita terima berkat. Yefarekeka Yahweh Ishmeka, Yahweh Panafreleka Fikuneka, Wisa Yahweh Panafreleka Feyashim Leka Shalom. Yahweh memberkati dan
kami semua. Yahweh menyinari kami dengan wajah-Nya dan bermurah hati kepada kami. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami semua damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesua yang adalah Masia, dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya diberkati, cinta, kagum, bangga sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama-sama dengan saya katakan amin. Saling berjabat tangan dan saudara bicara begini dalam bahasa Ibrani-nya. Kak Samyak Sukot. Kak Samyak Sukot. Salam yang kiri kanan saudara-saudara bilang, biasakan itu biar kita tahu. Kak Samyak Sukot. Has Samyak Sukot. Puji nama Tuhan Yesus Maha. Ibadah kita telah selesai di malam hari ini. Ini berkat campur tangan dari Bapak Yawi dan panitia telah menyediakan berkat makanan dan minuman yang akan dibagikan, yang kita akan menikmati. Untuk itu sebelumnya dengan kasih Maha kepada